Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas salah satu strategi dalam bisnis, yaitu SWOT analisis. Ya, SWOT analisis ini adalah ada dua sebetulnya yang menjadi dasar dalam SWOT analisis, satu internal, dua eksternal. SWOT analisis itu terdiri dari 4 faktor, yaitu dari internal itu kekuatan dan kelemahan, dari eksternal itu adalah peluang dan tantangan. Nah, kita akan sedikit melihat dulu apa itu analisis SWOT. Nah, ini. Menurut para ahli, pengertian analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan dalam suatu perusahaan, baik yang sedang berlangsung maupun ini untuk perusahaan yang melakukan strategi perencanaan baru. Selanjutnya, pengkajian SWOT bukan hanya dapat digunakan dalam bisnis saja, tetapi juga dapat digunakan untuk pribadi, terutama kalau dikaitkan mau apa sih sehubungan dengan pengembangan karir kita. Perlu disampaikan bahwa SWOT analisis atau analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan Fortune 500 ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan sedikit di pertemuan ini akan membahas SWOT analisis dihubungkan dengan aplikasinya untuk perusahaan kecil. Nah, ini saya mengambil sumber dari Charlie Cheng, Polyhedron Managing Director. Ini dia membahas tentang how can a small or medium size technology firm conduct a useful SWOT process and deploy the result effectively when facing existential threats. Atau sudah saya terjemahkan, bagaimana perusahaan yang berteknologi ukuran kecil atau menengah dapat melakukan proses SWOT yang bermanfaat dan menyebarkan hasilnya secara efektif ketika menghadapi ancaman eksistensial, ya. Itu kita akan lihat pembahasan dari Charlie Cheng, sekaligus yang Bapak juga interpretasi, kan gitu ya, sehubungan dengan pengalaman yang selama ini ditemui atau dialami. Lanjut. Analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, and threat merupakan tinjauan menyeluruh terhadap suatu organisasi sebagai langkah awal untuk membangun strategi bisnis. Namun karena SWOT ini adalah proses yang memakan waktu, biasanya di perusahaan kadang
langkah SWOT analisis ini sering dilewati. Selain itu, perlu diketahui analisis SWOT dapat menghasilkan pesan yang saling bertentangan di keempat elemen. Kadang ini membuat beberapa perumus strategi yang ada di dalam perusahaan menjadi bingung dan kadang frustasi, terutama dalam situasi turnaround yang sensitif terhadap waktu ya. Melakukan analisis SWOT bisa terasa seperti berhenti sejenak untuk melakukan pelatihan dasar di tengah kebakaran hutan. Apa itu artinya? Begini analognya, sedang ada kebakaran di hutan. Nah, karena ini orang-orangnya juga belum begitu terlatih sehingga ada jeda, mengambil jarak waktu, pelatihan dulu. Nah, hutan ya yang sedang terbakar itu kan dengan berhenti sejenak untuk melakukan pelatihan dasar itu ya akhirnya kan banyak yang korban kan itu, ataupun hutannya terbakar semakin luas kan gitu ya. Itu hanya analog saja, kita akan cermati ya. Jadi bagaimana perusahaan yang berteknologi terutama ya ukurannya kecil atau perusahaan kecil menengah melakukan proses SWOT yang bermanfaat dan harapannya memberikan hasil secara efektif, terutama ketika menghadapi ancaman yang secara eksistensial, terutama kalau perusahaan kecil itu dengan jenis perusahaan atau ya produk sejenis atau jasa juga sejenis, kan kompetitornya semakin banyak. Itu ya. Nah, ini SWOT analisis mau dicoba diimplementasikan untuk itu. Paling tidak pada kesempatan ini kita akan membahas itu. Lanjut. Nah, ini gambar yang memperlihatkan how to conduct a SWOT analysis for your small business. Nah, yang pertama dari sisi kekuatan ya, what do you do well? Apa yang di perusahaan yang sedang dijalankan itu yang dapat dilakukan dengan baik, atau apa yang baik di perusahaan itu. Nah, itu sehingga ini pada saatnya nanti menjadi keunggulan bersaing. Itu dari sisi internal ya, inventarisir apa yang menjadi kekuatan. Lanjut juga, ini masih di sisi internal sebetulnya dari 4 kuadran ini. Dari weaknesses, where do you need to improve? Ya, kelemahan yang dimiliki itu apa saja. Selanjutnya di sini bagaimana atau mau ke mana kita ini berkembang atau meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dari sisi internal sehingga dapat improve kan itu ya, berubah ke depan atau lebih maju kan itu ya. Itu untuk meningkatkan kelemahan, improve itu meningkatkan kelemahan. Itu dari sisi internal. Dan dari sisi eksternalnya opportunities. What are your goals? Apa yang diinginkan? Sehubungan peluang-peluang yang begitu banyak di pasar masih terbuka setelah dilihat inventarisir ya.
setelah diinventarisir. Ini itu dari sisi opportunities. Terus selanjutnya juga ini ancaman atau tantangan. What obstacle do you face? Apa rintangan, hambatan yang dihadapi? Gitu ya. Itu kan apa ya? Ini harus dari sisi eksternal. Jadi banyaknya rintangan, banyaknya hambatan yang kadang tidak dapat dikendalikan karena ini faktornya juga eksternal. Ini juga harus dapat diketahui sehingga perusahaan kita itu dapat menghadapinya dengan baik, dapat menghindari hambatan yang ini sehingga kita bisa bukan berkelit ya istilahnya kalau dalam bisnis itu ya bisa mengatasi kan gitu ya tantangan, ancaman-ancaman yang ada di hadapan. Oke. Itu penjelasan gambar sepintas. Lanjut. How to do a strategic SWOT analysis. Nah biasanya begini, kalau perusahaan-perusahaan yang bukan besar ya, perusahaan-perusahaan yang memang dia itu sudah established, dia biasanya perusahaan tersebut sudah memiliki visi. Tentu juga visi ini diturunkan dengan misi, terus juga diturunkan lagi dengan tujuan-tujuan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yang pada saatnya nanti ini langkah cara lebih jelas dikatakan strategi untuk pencapaian pada visi, misi, dan tujuan serta sasaran yang sudah ditentukan. Ini 4 kuadran yang harus diperhatikan oleh tentu seluruh unsur yang ada di perusahaan, yang dipimpin oleh leadernya, dipimpin oleh manajernya, kan gitu ya. Dia itu menginventarisir secara internal dari sisi kekuatan, dari sisi kelemahan, yang pada saatnya nanti dia sadar memiliki kekuatan apa, memiliki kelemahan apa, kekuatan terus didorong, kelemahan selanjutnya selalu berusaha untuk diperbaiki. Untuk apa? Nanti untuk menghadapi sisi eksternal yang ada di kuadran berikutnya, kan tuh dari sisi opportunities banyak peluang-peluang yang sesungguhnya itu bisa didapat, dan nanti peluang tersebut karena kita sudah tepat menjalankan strategi dapat diraih. Sehingga kemarin sudah disampaikan bahwa tujuan kita mempelajari strategi, mengetahui strategi, mampu mengelola, merencanakan dan mengelola strategi itu tiada lain untuk competitive advantage atau comparative advantage, untuk memenangkan persaingan di pasar. Itu ya selain itu ya kalau toh ada, memang biasanya di setiap perusahaan, di setiap usaha itu ada tantangan, ada hambatan, dan itu tantangan hambatan karena sudah diinventarisir, diketahui, sehingga tantangan tersebut tidak terlalu merusak perusahaan karena setelah mengetahui itu melakukan teknik, taktik, cara lebih dalamnya lagi adalah strategi bagaimana untuk menghadapi tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat menghindari tantangan atau dapat mengatasi rintangan dan tantangan tersebut
Ya, dengan cara memanfaatkan peluang, dengan cara yang tadi mendorong dari kekuatan secara internal yang dimiliki, memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Sehingga sekali lagi tujuan utama dari strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah untuk memenangkan persaingan di lingkungan bisnisnya. Lanjut. Nah, ini juga untuk deskripsi apa saja yang perlu dilakukan sehubungan dengan SWOT analisis, menginventarisir kekuatan, juga menginventarisir kelemahan, mendata atau melihat ke depan peluang-peluang apa, dan juga mengantisipasi tantangan. Ini sudah dideskripsikan. Seperti misal dalam di sini kekuatan, think your company does well. Pikirkan apa yang bisa dilakukan dengan baik oleh perusahaan yang kamu miliki atau di mana kalian ada di dalamnya, yaitu ya. Nah, selanjutnya misal masih dari sisi kekuatan, qualities that separate you from your competitors. Nah, ini juga kualitas yang dimiliki disandingkan atau dibanding dengan pesaing, kompetitor, kan itu ya. Nah, selanjutnya mengetahui, menginventarisir internal resources seperti such skill, knowledgeable staff, kan gitu. Itu jadi dari kekuatan sumber daya internal yang dimiliki baik dari skill atau pengetahuan, kemampuan staf itu juga merupakan kekuatan yang seharusnya didorong. Selanjutnya tangible asset such as intellectual property, capital proprietary, teknologi, etc. Dan jadi kepemilikan aset-aset berwujud juga, kan gitu ya, itu menjadi kekuatan. Misal di sini dari kalau produk yang sudah kita miliki sudah mendapatkan license, sudah mendapatkan ISO, SNI, kan itu ya. Kalau untuk di Indonesia itu juga kan bagian dari kekuatan yang sudah dimiliki. Boleh jadi produk orang lain itu belum sampai ke sana. Kenapa itu tidak dipush, tidak didorong untuk menjadi kekuatan yang pada saatnya nanti memasuki pasar itu kekuatan yang lebih ditonjolkan. Nah, selanjutnya untuk kelemahan masih di sisi internal, think your company lacks. Pikirkan juga ya apa yang di perusahaan kita ada leks ya, istilahnya ada kelemahan, kekurang mampuan di perusahaan kita. Ya tentu bukan untuk hanya dilihat, untuk diperbaiki ya, supaya ini kita sadar bahwa ini adalah kelemahan yang dimiliki, tapi ya harus diperbaiki, kan gitu ya, sedikit demi sedikit. Jangan setelah mengetahui, karena tadi juga ada tahapan untuk mengetahui dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, itu bukan berarti untuk dibiarkan, kan gitu ya. Nah, saya tidak akan mendeskripsikan satu-satu, tapi inti dari ini adalah kelemahan-kelemahan itu harus setelah diketahui itu diperbaiki, sehingga kalau dari sisi jumlah
setelah diinventarisir misal ada 10 kelemahan, bagaimana di bulan berikutnya, di tahun berikutnya kelemahan-kelemahan yang 10 itu dapat berkurang. Misal menjadi hanya tersisa 5 kelemahan karena 5 kelemahan yang sudah terinventarisir itu diusahakan untuk selalu diperbaiki, sehingga dari kelemahan ini kembali menopang menjadi kekuatan. Nah, selanjutnya opportunities, kan itu ya, peluang-peluang yang ada di luar secara eksternal untuk meraih keuntungan, laba, kesuksesan dalam perusahaan itu juga itu harus benar-benar terdeteksi, diusahakan itu. Setelah tahu peluangnya itu, coba kejar peluang itu, kan gitu ya. Betul, kita tidak menunggu peluang, tapi inventarisir peluang. Bahkan kita harusnya di perusahaan itu menciptakan peluang, kan gitu ya. Nah, setiap kita berusaha ini ya pasti ya, kalau maha yang pasti itu maha kuasa gitu. Tapi ini kemungkinan besar lah, begitulah logika berpikirnya. Ini pasti ada tantangan, ada hambatan, ada obstacle kalau tadi ya istilahnya kan yang menghambat ya, itu ya. Jadi pada saat kita mau ke depan itu di sana tuh ada kalau di penerbangan itu ada obstacle itu beberapa hal, antara lain misal ada di depan itu ada gunung yang kalau kita lanjut itu pasti menabrak, kan itu ya. Nah itu, dan jelas kalau ditabrak tanpa dengan itu ya membahayakan, kan itu untuk perusahaan. Nah di sini kan dilihat tantangannya dengan posisi emerging competitor, changing regulatory environment, negative press media coverage, changing customer attitude toward your company, kan gitu ya. Itu yang menjadi hambatan yang harus diantisipasi, sehingga diharapkan perusahaan kita itu pada saatnya nanti dapat menghindari obstacle ini. Dan yang diharapkan tentu kita itu memenangkan persaingan di pasar. Kalau berbicara di marketing, kalau perusahaan juga, perusahaan kita memenangkan posisi dibanding dengan perusahaan yang lain, sehingga kalau dari sisi branding, brand kita itu lebih dikenal, kan gitu ya, lebih dipercaya, sehingga ya impactnya, dampaknya ya ada keberlanjutan, memenangkan persaingan secara menyeluruh atau secara komprehensif dalam bidang usaha atau perusahaan sejenis biasanya. Lanjut. Nah, ini salah satu arahan teknis ya, saya mengadopsi dari ya tadi ya, si ini nih, saya harus berterima kasih ini si bentar. Nah, ini Charlie Cheng. Oke. Ya. Ini, lakukan analisis SWOT untuk posisi tinggi dan rendah, bukan diantaranya. Nah, pada saat menginventarisir gitu ya, nanti posisi tinggi rendah, posisi tinggi kita simpen di tinggi, posisi rendah simpen di rendah, bukan diantaranya, kan gitu. Oke, ini lanjut saja ke penjelasan. Analisis SWOT adalah sarana untuk mencapai tujuan, dengan tujuan akhir menjadi keputusan potensial untuk memodifikasi atau mengubah strategi bisnis. Dengan demikian, dua tindakan diperlukan untuk mengumpulkan bahan SWOT yang akurat. Ini pertama, sebuah bisnis harus menempatkan 20-30 faktor teratas yang mendominasi bisnis ke dalam kotak-kotak SWOT. Yang tadi ini bentar. Nah, ini ya, masukkan ke kotak-kotak SWOT. Strengths-nya apa, weaknesses-nya apa, opportunities-nya apa, threat-nya apa. Nah, ini ya. Nah, di sini 20 atau 30 faktor teratas yang mendominasi bisnis. Ya,
Selanjutnya, daftar tersebut harus dikurangi menjadi 10 saja. Dan itu ya, yang paling penting. Pertama, anggap saja pada saat brainstorming. Ya, kan kita menginventarisir dari tertinggi sampai terendah. Teridentifikasi 30. Nah, dari 30 itu diseleksi menjadi 10 teratas yang benar-benar itu ya penting kan gitu. Tinggi kan gitu. Selanjutnya, ini langkah keduanya, tim eksplorasi harus bertemu dengan pelanggan utama. Baik yang besar maupun yang kecil ya, untuk menemukan strategi baru untuk berporos berdasarkan tadi 10 faktor yang sudah diinventarisir, yang tadinya dari 30. Yang tadi sudah dikatakan dari tinggi sampai rendah. Nah, tidak di antara kan itu. Oh, antara ini enggak. Jadi udah. Bahasa saya tentukan ya. 10 faktor terpenting yang sangat menentukan untuk baik itu menjadi peluang, menjadi tantangan, keunggulan, atau kelemahan. Sebaiknya ini ada sarannya, lewati langkah di antara, betul ya tadi ya, dalam melakukan audit internal. Validasi dari 20 sampai 30 faktor awal yang tadi hasil brainstorming dari tim gitu ya, bukan sendiri tapi tim, sekaligus juga ke lapangan menanyakan kepada tadi pelanggan sebagai stakeholder ya, ini ya. Itu ya. Tadi ini ada kata-kata ini jarang membantu, dan ini adalah upaya memakan waktu yang tidak mampu dilakukan oleh tim turnaround. Sebaliknya, waktu harus dialokasikan untuk eksplorasi tinggi rendah kan dia dari kemungkinan poros strategi bisnis yang ada. Itu deskripsinya. Lanjut. Posisi tinggi untuk keselarasan di sini bukan presisi ya, gitu ya. Kalau presisi tepat gitu ya. Nah, tujuan menempatkan 20-30 faktor dengan cepat pada papan SWOT adalah untuk menciptakan keselarasan pada area fokus. CEO atau manajer umum harus memimpin diskusi ini teknis, dan tidak mendelegasikannya kepada orang lain. Mengapa? Karena CEO ini dia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Lanjut. Tim kecil yang berpartisipasi harus cukup komprehensif untuk memungkinkan masukan dari semua aspek bisnis. Yang terpenting, tim harus menyertakan seseorang. Ini bisa dimungkinkan dari CFO yang dapat bertanya, mau jadi apa nanti? Atau jadi apa? Pertanyaan dan menjaga kelompok tetap fokus pada dampak. Biasanya kalau untuk perusahaan itu kan dampak yang diukur itu adalah dampak keuangan. Ya. Oke. Setelah 20-30 faktor SWOT awal dihasilkan selama sesi pertama, penting untuk mengurangi tadi jumlah item yang 30 itu menjadi 10 priority. Terutama ini pada akhir di sesi kedua, itu teknis ya. Ini langkah-langkah yang boleh jadi ini bisa diadopsi untuk dilakukan. Seluruh proses harus memakan waktu kurang dari 10 jam selama periode 1 minggu. Ini saran dari ahli yang sudah saya tadi sebutkan di pendahuluan. Lanjut. Posisi tinggi rendah untuk wawasan tentang perubahan strategi ini.
Bagian kedua dari SWOT analisis, sebenarnya ini menurut para pelakunya jauh lebih sulit. Karena menentukan di mana keberhasilan atau kegagalan terjadi itu sulit. Sebuah bisnis dalam krisis sering macet. Dalam hal ini tidak dapat tumbuh dan perlu menemukan kembali dirinya sendiri. Untuk itu dilakukan SWOT analisis, artinya pada saatnya nanti ini dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif untuk mengatasi krisis, mengatasi kemacetan, kan itu. Tadi kalau itu terjadi krisis di perusahaan. Lanjut, strategi baru tidak dapat didasarkan pada publikasi riset pasar generik karena pesaing telah membaca publikasi yang sama. Ini juga kan kalau dalam strategi-strategi itu saling mengintip ya di perusahaan itu. Sehingga kalau ada hasil riset tentang strategi pasar kan gitu ya, itu pada saat dipublish itu dibaca oleh kompetitor dan tentu tim dari kompetitor juga sudah mempersiapkan karena semua yang ada dalam dunia bisnis itu sebetulnya penuh persaingan. Betul, nanti saya pun akan sedikit mengulas ke depan gitu ya dalam strategi. Kalau ini yang dibicarakan strategi di tengah persaingan itu memang memperebutkan pasar yang ada, tapi saya memiliki 1 dan 2 buku yang ada kaitannya dengan bukan bertarung di tengah persaingan di mana kuehnya diperebutkan itu. Ya, 1 ada nanti strategi untuk mendapatkan peluang dari ceruk pasar, atau justru kita memposisikan seperti Kim Chan itu Blue Ocean Strategy. Itu 1 buku, 2 buku yang mengupas terutama yang ada di sini. Sebetulnya Kim Chan itu menulis Blue Ocean Strategy itu udah ya banyak buku yang dikupasnya, dan itu menjadi ahli strategi ya yang diperhitungkan di dunia. Kita nanti akan lihat ya itu ya, walaupun di buku yang sudah disampaikan tidak membahas di sana, membahas 1 buku saja untuk 16 kali pertemuan kita ya, kelihatannya tidak cukup waktu. Lanjut, tim harus melakukan analisis situasi dari sisi pelanggan, customer ya, yang disesuaikan dan terperinci pada tadi disampaikan bukan di antara tapi dari mulai tinggi sampai ke rendah, kan itu ya. Ini membutuhkan waktu beberapa bisa disampaikan ini bulan di sini ya untuk menanyakan kepada pelanggan tentang kebutuhan dan kekhawatiran mereka yang paling penting sehubungan dengan perusahaan kita atau produk plus jasa yang kita jalankan sekarang dan di masa yang akan datang atau untuk masa depan. Dalam pertemuan ini anggota tim manajemen yang berorientasi pada detail dengan pemahaman yang sangat baik tentang rantai nilai perusahaan bertemu dengan pelanggan yang paling berwawasan luas untuk meninjau kembali 10 item SWOT yang pada saatnya nanti hasil pertemuan itu akan dianalisis yang akan dijadikan sebagai masukan untuk mendapatkan atau mencari strategi baru.
Tujuan adalah untuk memahami di mana asimetris nilai dapat diarbitrasekan untuk keuntungan perusahaan dan pelanggan. Ini adalah seni, tidak mudah disuling menjadi proses kalengan. Ya, ini ada istilah proses kalengan itu dari das adlatif, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Pertemuan pelanggan harus mencakup pakar dan eksekutif terampil yang dapat mengajukan pertanyaan dengan tepat, mendengarkan dengan cermat, dan memahami sudut pandang pelanggan secara komprehensif. Semua tindakan pencegahan harus diambil untuk meminimalkan risiko. Ya. Nah, tidak mempolitisasi hasil ya, dan tidak ada biaya yang harus dihemat di sini. Ya, tentu perusahaan juga harus spare dana ya untuk aktivitas ini. Ini adalah langkah yang paling penting dan tidak boleh dianggap enteng. Bagan SWOT akhir harus berisi ukuran dari 10 kata. Setiap kata yang tadi sudah dijadikan priority mewakili faktor yang dihadapi bisnis. Selanjutnya harus ada paragraf yang menjelaskan setiap kata SWOT yang menggunakan bahasa pelanggan untuk menggambarkan kebutuhan solusi dan implikasi bisnis. Seluruh analisis SWOT harus kurang dari ini teknis ya, 3 halaman yang ditulis dengan tipe yang mudah. Oke.